Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan driver yang aku hormati, video kali ini kita masih melanjutkan diskusi ataupun pembahasan mengenai potongan dan juga biaya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai potongan sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu KP 667 dan juga KP 1001. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih sebuah biaya itu bisa dicantumkan oleh aplikator dalam struktur tagihan ke konsumen. Oke, di sini kita lihat, kita refresh kembali, kita mengulang kembali bahwa sebelumnya kita memahami yang 3.600 ini adalah potongan driver dan yang 5.000 ini adalah biaya aplikasi. Pertanyaannya, boleh nggak sih aplikator membebankan biaya ini? Jawabannya adalah boleh, karena setiap pelaku usaha dilindungi haknya untuk menarik benefit atas jasa yang telah mereka berikan. Contohnya, kita akan melihat di sini aku mengambil sampel tentang Undang-Undang 3 Nomor 3 Tahun 2011 mengenai transfer dana. Di situ bisa kalian perhatikan di pasal 68 ayat 1 tertulis setiap penyelenggara penerima berhak mengenakan biaya transfer dana. Artinya apa? Artinya setiap pelaku usaha itu sebetulnya diperbolehkan menarik biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa yang telah diberikan. Oke, ini satu contoh. Nah, kemudian di contoh yang lain ada peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI tahun 2018. Ini mengenai dompet digital. Oke, dompet digital dan berarti termasuk GoPay, OVO, terus ShopeePay, terus Dana, terus Flik, terus apa lagi ya? Ya banyak lah. Nah, mereka semua itu mengacu pada peraturan BI ini. Di salah satu pasalnya, di pasal 52, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya meliputi A, B, C, dan D. Jadi kesimpulannya, di regulasi ini juga sama, pelaku usaha itu diberikan kesempatan untuk menarik biaya atas jasa yang telah mereka berikan. Ya rasanya, menurutku juga kalian kan seharusnya sepakat ya, hampir semua pelaku usaha itu boleh mencari untung, kan gitu. Nah ini hanya aku menampilkan dari aspek regulasinya saja. Sebetulnya tanpa aku tampilkan ini pun kalian harusnya sudah sepaham bahwa aplikator juga boleh menarik biaya atas layanan mereka. Gitu ya. Nah, itu salah beberapa kajian dari aspek regulasi yang membenarkan aplikator untuk menarik biaya layanan mereka. Sekarang aku ingin mengajak kalian mungkin dari simulasi ini ya, simulasi subjek dalam ekosistem ojol. Maksudnya begini, dulu ketika belum ada biaya antar driver, sistem pemesanan itu kan terdiri dari resto, kemudian aplikator dan juga konsumen. Ini sebetulnya sampai saat ini juga masih ada layanan food yang self service ya, jadi dia ngambil sendiri ke resto. Kalau nggak salah tuh namanya pickup ya. Terus kok di Grab tuh apa namanya?
Ya intinya sampai sekarang masih ada lah yang tidak ada layanan drivernya. Nah, untuk layanan yang seperti itu berarti kan hanya ada resto, aplikator, dan konsumen. Betul ya teman-teman sekalian? Nah, betul. Kemudian kita akan geser lagi. Nah, ketika layanan tersebut yang mandiri, yang mengambil sendiri ke resto, berarti kan konsumen hanya terbebani dengan harga makanan dan juga jasa aplikasi. Wah, kok jasa aplikasi? Oh ya kan tadi sudah dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha itu boleh menarik biayanya dan aplikator boleh menerapkan ini karena si konsumen sudah menggunakan aplikasi mereka. Oke, sah-sah saja. Oke, next. Kemudian ini contohnya. Contohnya adalah aku misalnya mesen martabak. Aku lihat di aplikasi Gojek misalnya ya. Wah, ada martabak enak nih harganya 30.000. Terus Gojek membebankan biaya 3.000 atas penggunaan aplikasi mereka. Boleh enggak? Boleh dong. Jadi totalnya adalah 30 plus 3.000. Totalnya 33.000. Sah, sepakat, deal. Aku berangkat ke resto. Bilang, Bu, Mas, aku mau ngambil pickup atas nama ini. Sip. Jadi aku bayar 30.000. Mau cash boleh, mau elektronik itu boleh. Itu soal teknis pembayaran saja. Tapi beban yang harus aku bayar sebesar ini. Sepakat teman-teman sekalian? Oke, sepakat. Nah, proses ini mungkin berjalan sekitar 1 bulan, 2 bulan. Aku mesen batagor, aku mesen pizza, aku mesen bakso, aku mesen nasi kuning dan sebagainya. Banyak sekali misalnya aku pesen ya. Aku kan hanya terbebani oleh biaya makanan dan juga jasa aplikasi. Aku kemudian pegel. Wah, capek. Tiap hari kalau harus ke resto tuh capek. Nggak memungkinkan ya, jenuh aku. Males gerak, mager gitu kan. Udah deh, sekarang aku minta bantuan aplikator aja untuk mencarikan jasa pengantaran. Nah, si konsumen kemudian bilang ke aplikator, tolong dong cariin jasa pengantaran. Terserah mau yang mana aja boleh, sih penting aku nanti siap bayar gitu aja. Oke, kata aplikator, siap, beres. Aplikator nyari driver. Oh ya, teman-teman sekalian, mohon maaf ini sedikit kayak mendramatisir ya, apa ya namanya, sedikit berdialog gitu kan. Ya intinya sebagai gambaran lah ke kalian semua, seperti itu kira-kira. Nah, aplikator kemudian mencari driver. Bahasa mereka adalah lur, halo driver, ini ada konsumen minta diantarkan makanan. Siapa yang mau nih? Sesuai dengan ketentuan itu tarifnya adalah 10.000. Tapi yang 8.000 masuk kantong kalian, yang 2.000 masuk ke aku. Oke, aku mau. Sip, sepakat. Nah, akhirnya si konsumen ini terbebani dengan biaya baru. Biayanya adalah biaya pengantaran yang ini. Kalau tadi cuma ada 2 item saja, sekarang ketambahan dengan item yang ini. Kenapa? Karena si konsumen tidak mengambil sendiri, dia menunggu di rumahnya. Oke. Selanjutnya, perhatikan teman-teman sekalian, dari konstruksi beban biaya yang ditanggung oleh konsumen, ada biaya makanan, ada biaya jasa aplikasi, dan ada biaya antar. Pertanyaannya adalah, mana yang menjadi potongan driver sesuai dengan hak kita, dan mana yang menjadi biaya aplikasi yang menjadi beban oleh konsumen. Kalau kita kembali ke belakang, sebetulnya yang ini, yang 3.000 ini adalah biaya beban. Sedangkan ini adalah biaya antar dengan 2.000 sebagai potongannya. Oke, jadi teman-teman sekalian jangan salah
menghitung. Yang menjadi topik dari driver adalah biaya antar ini dengan konstruksi 8.000 buat driver dan 2.000 buat aplikator. Sedangkan jasa aplikasi ini bukan bagian dari hak driver. Gitu ya, mohon dipahami. Kebanyakan rekan-rekan di lapangan selalu menggabungkan antara ini dengan ini itu sebagai potongan, padahal bukan. Yang menjadi potongan adalah ini. Yang ini adalah hak dari aplikator yang juga dilindungi oleh undang-undang dan juga dalam aspek kewajaran mereka boleh mengambil untung atas penggunaan aplikasinya. Gitu teman-teman sekalian, kesimpulannya kita harus bisa membedakan mana yang menjadi biaya dan mana yang menjadi potongan. Di sini aku tidak membela aplikator, sama sekali tidak. Ini hanya sebagai gambaran saja buat teman-teman sekalian bahwa seperti inilah cara menghitung potongan sesuai dengan regulasi yang ada dan juga sesuai dengan hak-hak dari tiap subjek. Ada hak dari aplikator dan ada hak dari driver. Ada juga kewajiban dari konsumen. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kalian, dan kalau ada yang keliru mohon dimaafkan, terbuka untuk dikoreksi. Siapapun saja yang melihat video ini dan merasa penjabaranku kurang tepat, silahkan untuk langsung direspon saja. Begitu teman-teman, supaya durasi tidak terlalu panjang, aku rasa cukup dulu. Kita akan lanjut di topik-topik yang akan datang. Ya, sekian dari aku. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.